Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi video dari saudara Nandar. Di dalam videonya dia mengatakan bahwa nabinya dinubuatkan di dalam kitab Wahyu. Tetapi yang menariknya adalah susah sekali menemukan konsistensi dari saudara Nandar. Karena saudara Nandar di ujung lidah yang satu mengatakan kitab yang dikutip oleh saudara Kristen untuk membenarkan ketuhanan Yesus itu tidak valid. Sementara di ujung lidah yang lain menggunakan kitab yang sama untuk membuktikan nubuatan nabinya. Sebelum kita membahas, mari kita menyaksikan video dari saudara Nandar. Wahyu 3 ayat ke-14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Di sini V-nya kecil. Firman dari Amin, ya, saksi yang setia dan benar. Sebagaimana yang telah saya jelaskan di opening statement, satu-satunya manusia di muka bumi ini yang mendapatkan gelar Al-Amin atau Ahmed atau Emunah, ya, hanya Nabi Muhammad SAW. Nah, di ayat ini dijelaskan, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya manusia di muka bumi ini yang mendapatkan gelar Al-Amin dari orang-orang kafir sendiri. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama pernyataan dari saudara Nandar. Saudara Nandar mengutip kitab Wahyu untuk membuktikan bahwa nabinya dinubuatkan di dalam kitab Wahyu. Lebih tepatnya di Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi menurut saudara Nandar, Wahyu 3 ayat 14 berbicara tentang nabinya, yaitu Al-Amin katanya. Di sini dikatakan firman dari Amin. Amin di sini menurut saudara Nandar adalah nabinya. Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa sangat sulit menemukan konsistensi di dalam diri saudara Nandar. Di ujung lidah yang satu mengatakan kitab Wahyu berisi tentang nubuatan nabinya. Di sisi lain, kitab Wahyu ketika berbicara tentang keilahian Yesus, saudara Nandar akan mengatakan bahwa kitab Wahyu itu ditulis oleh seorang manusia yang bernama Yohanes. Artinya itu adalah karangan Yohanes saja. Mari kita mendengarkan pernyataan dia berikut ini. Tidak ada di dalam Injil manapun bahwa Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega. Lalu terdapat di mana saudara? Di dalam kitab Wahyu. Apa kitab Wahyu? Searching aja apa kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu adalah kitab yang dikarang. Oh, dikarang terlalu panas mungkin hati mereka. Oke lah. Kitab Wahyu ini ditulis bukan oleh Yesus. Bahkan Yesus ketika kitab Wahyu ditulis sudah tidak ada di dunia ini lagi. Kitab Wahyu itu ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos dalam masa pengasingan. Lalu bagaimana kita percaya bahwa itu ucapan Yesus, orang Yesus yang sudah tidak ada, dan itu karangan tulisan oleh si Yohanes, di mana kitab Wahyu ini adalah satu-satunya kitab yang terdapat di dalam Bible yang kemudian susah untuk dipahami. Oke teman-teman, seperti yang teman-teman dengarkan sendiri tadi, bagaimana saudara Nandar mengatakan bahwa kitab Wahyu itu adalah karangan atau tulisan dari Yohanes. Dan di dalam videonya juga tadi dia mengatakan bahwa bagaimana kita bisa percaya tulisan Yohanes sementara Yesus sendiri sudah terangkat ke surga. Yang menariknya adalah saudara Nandar dengan lidah yang sama dia mengatakan bahwa nubuatan nabinya terdapat di dalam kitab Wahyu. Inilah yang kita sebut standar standar ganda. Dan jika kita mengikuti cara berpikir dari saudara Nandar, kita akui bahwa Wahyu 3 ayat 14 itu adalah nubuatan tentang nabinya. Bagaimana saudara Nandar menjelaskan jemaat Laodikia, di mana jemaat Laodikia sudah ada sejak abad pertama.
Sementara nabi dari saudara Nandar baru ada 600 tahun kemudian. Kita baca ayat selanjutnya di Wahyu 3 ayat 15. Di sana dikatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas." Dari ayat ini timbul sebuah pertanyaan, apakah nabi dari saudara Nandar maha mengetahui? Sebelum dia dilahirkan, dia mengetahui sesuatu yang terjadi di 500 tahun sebelumnya. Dan yang lebih parahnya lagi, apa yang saudara Nandar akan jelaskan Wahyu 3 ayat 21. Di sana dikatakan, "Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya." Kalau teman-teman lihat di sana, justru aku di sini yang saudara Nandar katakan tadi, Al-Amin, yaitu nabinya, mengatakan bahwa sebab aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi nabi dari saudara Nandar duduk dengan Bapa di atas tahtanya. Jika saudara Nandar konsisten dengan pernyataan di dalam Wahyu 3 ayat 14 bahwa Al-Amin itu adalah nabinya, berarti saudara Nandar sudah melakukan dosa syirik karena menyamakan nabinya dengan Allah. Tidak ada seorang nabi pun yang duduk bersama-sama dengan Bapa di atas tahtanya. Inilah akibatnya jika kita mengutip satu ayat dan mengeluarkan ayat itu dari konteksnya. Jadi ayat itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita bisa mengerti satu perikop dengan membaca keseluruhan perikop tersebut. Tidak bisa kita menyimpulkan suatu perikop dengan mengambil satu ayat. Oke teman-teman, demikianlah sanggahan kita terhadap pernyataan dari saudara Nandar. Semoga video ini dapat memberi pencerahan kepada kita semua. Jangan lupa tetap bawakan dalam doa saudara-saudara muslim kita, dan khususnya saudara Nandar, karena Tuhan kita mengasihi mereka sama juga seperti mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati.